Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, sedang dia itu selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tabamillata Ibrahim hanifa, dan yang mengikuti agama Ibrahim, milata Ibrahim, tata cara beribadah Ibrahim yang lurus, yang benar ya. Wattahadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kesayangan ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah ya. Kalau Nabi Muhammad gelarnya Habibullah. Habibullah, apa artinya itu? Kekasih Allah ya. Jadi kalau Nabi Muhammad gelarnya kekasih Allah, kalau Nabi Ibrahim kesayangan Allah ya. Sama-sama ya. Jamaah yang dirahmati Allah, khitanan itu adalah dicontohkan melalui milata Ibrahim. Bahkan pelakunya sendiri adalah Nabi Ibrahim. Pada saat itu saya sudah sepuh ya, sudah sangat tua ya. Tapi karena memang harus disunat ya disunat ya. Nabi Ibrahim ini dijuluki sebagai apa itu? Sayyidul Anbiya. Ya, benar ya. Jadi bapaknya para nabi ya. Penghulunya para nabi itu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu nabi yang hebat ya. Karena dia sendiri mencari Tuhan dengan logika. Dengan logika mencari Tuhan. Kalau kita kan gampang, sudah ada Al-Quran, sudah ditunjukin nama Tuhannya ini, letaknya di mana udah ketahuan ya. Kalau Nabi Ibrahim itu tidak. Jadi dengan pikiran dia mencari, karena pada saat itu dia merasa aneh melihat masyarakatnya itu pada nyembah patung. Patung yang membuat bapaknya dia. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim itu seorang pematung, dijual untuk disembah. Makanya Nabi Ibrahim itu ikut menjual. Tapi ketika menjual bilang boleh dibeli tapi tidak boleh disembah. Nah gitu ya. Boleh dibeli tapi tidak boleh disembah. Jadi Nabi Ibrahim itu menyaksikan itu. Patung yang buat bapak saya kok disembah. Kan lucu, kalau jatuh pecah. Gitu kan. Akhirnya dia mencari Tuhan. Begitu dia melihat apa? Falamma jana lailur ro'au kawa qala hadza rabbi. Ketika di malam hari dia melihat ke langit, lihat bintang. Oh ini Tuhan, ini Tuhanku ini. Jadi bintang dianggap Tuhan. Falamma afala qala la uhibu apa? Afirin. Begitu dia bintangnya menghilang, dia bilang apa? Saya nggak suka yang menghilang. Jadi Tuhannya sebentar. Masa Tuhan begini gitu kan? Begitu dia melihat apa itu malam hari itu apa? Bulan. Ya. Falama ro'al qamaro bazyam qala hadza rabbi. Ketika dia melihat bulan bersinar, dia bilang ini Tuhanku. Falam afala, ketika bulan itu juga menghilang, dia bilang apa? Qala la ilam yahdani rabbi lakunana minal dzalimin. Kalau Tuhanku tidak ngasih saya petunjuk, pastilah saya termasuk orang-orang yang zalim. Dia enggak suka yang hilang. Begitu dia hari di siang hari dia melihat apa itu? Matahari, falama apa tuh? Ro'al rasyamsa fasyatan qala hadza rabbi hadza akbar. Begitu dia melihat matahari, oh ini Tuhanku nih, ini lebih gede nih. Ini pasti benar nih. Falama afalat, ketika matahari juga terbenam, dia bilang apa? Ya qaumi ini bari'un mimma tusyrikun. Ya kaumku, saya terlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Jadi dia nggak mau nyembah itu. Bahkan terhadap patung-patungnya itu yang ada di Ka'bah itu dipenggali sama dia. Ya. Ketika ditanya sama Raja Namrud ya, Raja Namrud, dia bilang bukan aku. Tanya saya, dia sendiri timbul gede itu. Terus Raja bilang nggak mungkin patung bisa ngomong lah. Udah ngerti nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, malah dijadikan. Jadi logikanya tinggi sekali itu Nabi Ibrahim ya. Pintar, cerdas. Berdebat dengan Raja Namrud.
Jadi Tuhan saya itu, kata Nabi Ibrahim, bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kata Raja Namrud, anak oki wa umit, saya juga bisa. Raja Namrud bilang apa? Saya juga bisa matikan. Lalu ada dua tentaranya dia, suruh dibunuh satu, dibunuh sama tentara yang lainnya bunuh. Tuh ada dua kan, yang satu masih hidup, yang satu sudah mati. Nah. Lalu Nabi Ibrahim bilang apa? Tapi Tuhanku itu yang menerbitkan matahari dari timur. Coba suruh Tuhanmu menerbitkan matahari dari barat. Ya nggak bisa kan? Gagal itu. Jadi Raja Namrud itu gagal, jengkel, akhirnya Nabi Ibrahim itu dibakar. Jadi logikanya itu tinggi sekali Nabi Ibrahim. Jadi bahkan praktis apa yang kita ikuti itu adalah peninggalan Nabi Ibrahim, termasuk tata cara haji. Ya. Apalagi banyak ya berkorban semuanya. Karena Nabi Muhammad itu diturunkan bukan untuk membawa Islam, bukan. Islam sudah ada. Bahkan sudah ada pada zaman Nabi Adam, sudah ada. Tugas Nabi adalah menyempurnakan akhlaknya. Islamnya sudah ada. Jadi Islam sudah ada ya. Makanya kata Allah itu bilang, manakah sih yang lebih baik agamanya? Ini kepada orang-orang jahiliyah ya. Itu orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah tapi mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Al-Quran ini yang dibawa Nabi Muhammad ya. Tata cara yang dibawa Nabi Muhammad itu pengikut Nabi Ibrahim yang lurus. Bukan seperti kalian orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah itu juga berhaji Pak, sholat ya. Jadi ketika Nabi diturunkan itu mereka sholat Pak. Tuhan mereka siapa Pak? Tuhan mereka juga Allah ya. Jadi sama-sama Allah Tuhannya ya. Tapi sholat mereka apa dibilang? Wa makana sholatuhum indal baiti ila muka'au wa tasdiyah. Tidak lain sholat mereka di Ka'bah itu. Jadi mereka itu nguasain Ka'bah. Tidak lain sholat mereka di Ka'bah itu adalah siulan dan tepukan tangan saja. Gak bener. Bahkan ada yang telanjang sholatnya. Di Ka'bah itu banyak patung-patung waktu zaman Nabi itu. Ada ya. Jadi mereka sholat. Tuhannya juga Allah. Makanya keder, sampai mereka keder, Tuhan Nabi Muhammad Allah. Mereka bukan penyembah patung sebetulnya, penyembah Allah, tapi bertawasul lewat patung. Patung itu simbol-simbol dari orang soleh, simbol dari kepala suku. Jadi banyak patung. Konon itu sampai 300 patung. Jadi setiap rombongan itu ada patungnya itu. Bertawasul, larinya ke Allah. Jadi kekafiran mereka, kenapa mereka disebut kafir? Karena mereka tidak bersyarat kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi mereka Islam, tapi mereka tidak bersyahadat karena mereka juga ragu, sanksi. Sampai mereka bilang apa? Hadza huwal haqqu min indika, gitu ya. Famtir alaina hijaratan minas sama. Kalau benar yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah dari Engkau ya Allah, jatuhkan kami batu dari langit. Dihajar kami ya, suruh diazab. Kalau Allah bilang nggak bisa, Allah nggak mengazab karena ada Nabi di situ. Nabi Muhammad ada di situ, jadi nggak mungkin mengazab ya. Dan mereka kemudian banyak yang beristighfar ya. Jadi diharapkan begitu. Jadi makanya ini adalah agama yang lurus, yang benar, meluruskan yang dulu itu sudah mulai bengkok ya. Karena ada sebuah hadis ya, itu sama Dr. Ar-Razi itu bilang itu yang dimaksud bukan begitu. Orang tua Nabi itu bukan kafir yang dimaksud itu. Karena ada orang bertanya, anak muda, ya Nabi, orang tua kami di mana? Orang tua kamu di neraka. Nah, anak itu sedih. Biar anak itu nggak sedih, orang tuaku juga gitu loh. Jadi kata-kata itu biar menyenangkan. Sebetulnya orang tua Muhammad itu Islam. Meninggal kan sebelum Nabi mendapat wahyu, meninggal. Jadi otomatis belum bersyahadat, tapi berarti dia Islam. Jadi Islam. Nah, Abu Jahal kenapa kafir? Karena dia tidak mau bersyahadat. Abu Thalib itu jagain Ka'bah, ngurusin haji, ya. Termasuk Abu Jahal itu sama orang-orang pintar.
Cuma mereka jahil di bidang tauhid, gitu ya. Jadi seperti itu sehingga mereka ragu, maka diluruskan. Jadi Nabi Muhammad bukan membawa ajaran baru, tapi menyempurnakan yang tadinya bengkok, ya, menyempurnakan akhlaknya. Termasuk ajarannya adalah berkhitan tadi, ya. Khitan, bahkan khitan itu menjadi syarat, ya, ya. Jadi makanya orang dewasa sudah wudu, tapi belum khitan, sholat boleh nggak? Makanya Pak, orang mu'alaf ketika dia mu'alaf bersyahadat maka cepat-cepat khitan, gitu. Kemudian sholat, gitu. Jangan sholat dulu. Itu khitan itu menyehatkan. Itu juga bukti bahwa Islam itu peduli terhadap kebersihan. Itu juga belajar tuh bagaimana itu dipotong. Sekarang teknologi kan berkembang, ya kan, sekarang mulanya apa, klep, laser, macam-macam itu dengan seperti itu khitan, ya. Jadi kita itu menjalankan agama, ya, dari leluhur kita, tapi yang lurus, yang benar, gitu kan. Yang kemarin-kemarin itu sebelum Nabi turun itu dia didatangkan, gitu ya. Juga akikoh. Kalau akikoh itu Nabi, orang tua Nabi itu nggak sempat akikohin anaknya, nggak sempat. Ya. Kalau dalam riwayat itu akikoh itu beda pendapat, ya. Ada yang bilang 7 hari setelah dilahirkan. Ada yang bilang mulai hari pertama. Ada yang bilang 40 hari. Terserah, akhirnya banyak pendapat, ya. Tapi Nabi sendiri kan tidak diakekain. Tapi menurut riwayat Nabi itu mengakekain dirinya sendiri. Jadi ketika tua dia mengakekain dirinya sendiri, ya. Jadi kalau sekarang ada teman-teman kita, saudara kita yang sudah tua kemudian dia akekah, ya nggak apa-apa, gitu kan. Tapi hukumnya sendiri adalah sunnah, itu ya, nggak wajib, ya, sunnah. Harusnya orang tuanya. Dan alhamdulillah saudara kita itu, ya, sobat ini bisa mengakekain anaknya, ya. Jadi alhamdulillah, ya. Jadi kalau enggak, ya nanti anaknya sendiri kalau mau. Karena itu sunnah, ya, ada pahalanya, ya. Dan jadi pelajaran akikah ini itu seperti juga pelajaran korban, sama, ya. Korban itu kan peduli memastikan manusia itu bergizi, sebetulnya itu. Hari Gizi Internasional itu korban. Akikah juga sama. Makanya akikahnya kan kambing, sama saja itu. Dan itu boleh makan itu, Pak. Dalam hadis itu boleh. Jadi yang diakikahin itu boleh makan. Kalau kita katanya nggak boleh makan, gitu ya. Kalau masih bayi jangan, gitu. Kalau sudah gede, ya boleh. Jadi seperti korban, sebagian dimakan sendiri, sebagian dibagikan. Boleh makan, Pak. Kalau udah gede, tapi kalau bayi takut bermasalah jangan, gitu ya. Seperti itu, ya. Jadi kita itu melanjutkan agama dari nenek moyang kita, tapi agama yang lurus, milata Ibrahimah Hanifah.